Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adis Alena dari B3 mahasiswa PPG Yayan Curup dengan nomor NIM 22581171. Hari ini saya akan membuat tugas video pembelajaran untuk UKIN tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak biasanya membaca surat pendek terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Marilah teman-teman kita membaca surat An-Nas. Ibu Ate dulu ya anak ya. Siapa yang tak hadir hari ini? Sinta. Apa keterangan Sinta? Sakit. Siapa lagi? Demam. Apa keterangannya? Sakit. Sakit apa izin nak? Izin. Berarti dua orang yang tak hadir, satunya sakit, satunya izin ya. Oke anak-anak, masih semangat? Masih. Sehat semua? Sehat. Oke, kita pada hari ini akan memasuki materi baru, tapi sebelumnya Ibu masih mengingat apa mengulang kembali pelajaran kita minggu depan, minggu belakangnya, ya. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu belakang? Minggu sebelum ini? Ya, tentang puasa. Apa itu puasa? Ada yang masih ingat pengertian puasa? Oh, Dendri, coba Dendri, apa pengertian puasa? Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Oke, masih ingat. Tepuk tangan. Ayo. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, itu masalah puasa. Pengertian sudah dijelaskan. Nah, puasa itu ada berapa macam kemarin?
mengidentifikasi dalil dan ketentuan makan dan minum yang halal dan yang diharamkan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan yang diharamkan. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dari konsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang keempat, menjelaskan bahaya dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan. Itu adalah tujuan materi kita pada hari ini. Oke, dari PowerPoint bisa kamu memperhatikan, melihat apa itu makanan yang halal, apa itu makanan yang haram. Oke, itu adalah makanan halal. Apa yang dikatakan makanan halal? Makanan yang dibolehkan dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Makanan yang halal itu ada dua syarat, ya, ada dua syarat, halal dan thayyib. Yang halal itu boleh dimakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kalau yang thayyib artinya baik, yaitu mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Jadi dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya apa itu? Dan makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah sebagai rezeki yang halal lagi baik. Cukup enak itu, halal lagi baik, menyehatkan, dan bertakwalah kepada Allah kamu dan beriman kepada-Nya. Gitu. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah, kita mengikuti apa yang diberitakan dan menjadi larangannya. Lanjut, makanan haram. Nah, apa itu makanan haram? Semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya apa itu, bisa kelihatan nggak? Diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, tercekik, dipukul, jatuh dan ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali sampai kamu dapat menyembelih. Nah, itu haram itu. Itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Daging babi, darah. Nah, binatang misalkan sering kamu pukul binatang itu, ayam mati, tidak disembelih. Nah, itu tidak boleh dimakan. Itu. Sebenarnya dalam surat Al-Maidah ada beberapa macam itu makanan yang haram dimakan. Selanjutnya, minuman yang halal. Apa minuman yang halal? Adalah minuman yang boleh diminum sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, terkecuali terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keharamannya. Nah, apa jenis-jenis minuman yang halal? Tidak memabukkan. Apa contoh minuman yang tidak memabukkan? Aqua. Iya, aqua atau air putih. Tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa manusia. Tahu mudarat, nak? Tidak. Mudarat itu keburukan. Kalau kamu minuman keras, kamu akan mabuk, jiwa kamu rusak, kesehatan kamu rusak. Itu yang mudarat, mendatangkan keburukan. Selanjutnya apa? Tidak najis. Nah, tidak najis itu tidak apa istilahnya, ada kotoran yang masuk dalam minuman yang sudah halal tapi dirusak dengan najis tadi. Itu tidak boleh. Terus yang terakhirnya, didapatkan dengan cara yang halal.
walaupun dia air putih, walaupun apa saja itu halal, tapi kalau kita ambilnya dengan maling, kita ambilnya tanpa minta, berarti itu namanya tidak halal. Jelas kan anak-anak? Kita lanjut. Minuman haram. Nah, minuman haram. Ada 3 jenis minuman yang haram. Di minuman pertama adalah minuman yang memabukkan, adalah khamar. Nah, ini dijelaskan dalam hadis. Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin hamru wa kullu muskirin haram. Ini ada salah teknis sedikit ini anak ya. Maksudnya kullu muskirin haram. Nah, maksudnya artinya itu dari Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang memabuk adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Itu dijelaskan, diterapkan dalam hadis tadi. Hadis riwayat Abu Daud yang dijelaskan ini. Nah, itu minuman yang haram. Terus apa lagi? Minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Minuman, ada yang tahu contohnya? Minuman yang najis terkena najis. Hah? Apa nak? Iya, itu haram ya. Bila haram lebih najis. Ada lagi contohnya, misalkan air putih itu terkena air kencing kucing. Nah, tidak kelihatan kan, tapi kelihatan itu najis. Nah, haram. Tidak boleh kita makan. Kita tidak tahu apa penyakit apa. Nah, itu terkena najis. Selanjutnya minuman yang didapatkan dengan cara batil, tidak halal. Banyak minuman yang didapatkan dengan tidak halal itu maling atau minta tapi tidak tahu yang pemiliknya. Maling juga kan itu namanya. Nah, itu maksudnya itu macam-macam minuman yang halal. Mengerti ya, Nana? Nah, ini ada manfaat mengonsumsikan makanan dan minuman yang halal. Apa manfaatnya? Salah satu, mendapatkan ridho karena telah mentaati perintah Allah. Yang kedua apa? Memiliki akhlakul karimah. Kita dengan menjauhi larangan dan melaksanakan perintahnya berarti kita sudah memiliki akhlakul karimah. Itu contoh tadi, kita tidak meminum yang haram dan tidak memakan yang haram. Yang ketiga yaitu terjaga kesehatan. Nah, itu kita ini tujuannya sehat supaya kita bisa berpikir, bekerja. Nah, harus makan dan minum yang halal supaya kita terjaga dari kesehatan. Karena setiap makanan yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Nah, apa minuman yang bergizi? Contohnya? Iya, bagus. Susu. Jadi boleh kalau mau ke sekolah sarapan, nah minum susu 1 gelas. Nanti biar enak berpikir, ya. Itu minuman yang bergizi. Jangan kamu ambil minuman yang bisa mendatangkan mudarat, keburu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh lainnya. Coba yuk, dari penjelasan tadi Ibu tanya, kalau ini contoh makanan yang haram atau yang halal? Haram. Bagus. Ada seperti apa? Es ya, es buah. Buahnya segar-segar, ada vitamin C-nya ya. Itu menyehatkan tubuh. Kalau ini haram. Babi. Ini
yang bisa menjawab, alhamdulillah. Nanti kita dengan ibu jelaskan. Tapi kalau misalkan teman-teman kamu sudah bisa menjawab, itu lebih bagus, berarti dia sudah paham. Nah, silakan kamu buat pertanyaan atau bisa nanti menjawab. Silakan ibu kasih beberapa menit ya tentang materi kita tadi, makanan halal dan haram. Belum paham silakan bertanya ke teman-temannya. Nanti setelah teman-temannya sudah paham silakan menjawab. Oh, coba ini Rio. Saya mau bertanya kawan-kawan. Saya mau bertanya teman-teman. Berdiri nak, coba berdiri kan. Tak apa. Biar terkenalkan. Rio. Bagaimana hukumnya teman saya meminum alih-alih teman saya ambil di kantin tanpa sepengetahuan pemilik kantin? Dia bertanya, ada teman dia minum are-are mengambil di kantin, tapi si pemilik kantin tidak mengetahui. Bagaimana hukumnya itu, Rio? Ya. Nah, coba ada yang bisa menjawab, anak? Saya, Bu. Oh iya, coba Kela. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Rio yang mengatakan meminum are-are diambil di kantin sekolah tanpa sepengetahuan pemilik kantin. Menurut saya hukumnya itu tetap haram karena minuman are-are itu diambil secara tanpa sepengetahuan orang kantin. Berarti itu sama saja dengan mencuri. Nah, bagus, tepuk tangan. Berarti sudah paham tadi dari materi kita tadi. Ya, Rio, katanya haram, tetap haram karena dia mengambil tanpa pengetahuan pemilik kantin. Berarti sama dengan mencuri. Betul kan, kawan-kawan? Ya, jelas, sudah jelas. Jangan misalkan kalau ini ada teman lagi, bilang jangan diulangi lagi, ya? Betul? Nah, silakan yang lain. Ada yang unek-uneknya belum? Oh, coba. Teman-teman, saya mengatakan contoh makanan yang haram dikarenakan kotor dan menjijikkan. Nah, aku jelaskan lagi. Katanya contoh ya. Contoh makanan yang kotor dan menjijikkan. Ada yang sudah paham? Oh ya, Zahra. Silakan Zahra. Jelaskan Zahra teman-temannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan teman saya. Adapun contoh makanan menurut saya yang haram karena kotor dan menjijikkan diantaranya daging anjing, daging babi, daging baby cat, daging katak, dan daging biawak. Nah, itu. Bagaimana? Zahra ini? Sudah tahu? Ya. Nah, itu yang kotor tapi menjijikkan. Kamu lihat babi itu di mana kehidupannya? Ya, anjing itu di mana? Makan apa? Makan kotoran kan? Menjijikkan kan? Lagi itu lagi kotor, lagi najis. Nah, berarti sudah paham, anak-anak sudah paham. Sekarang ibu kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Ada yang bertanya? Oh ya, share. Saya mau bertanya teman-teman, tolong beri contoh makanan dan minuman yang haram dikarenakan dari pengolahannya. Contohnya teman-teman dia beritahu makanan yang haram dikarenakan dari pengolahannya. Ada yang sudah paham tadi nak? Oleh Laura, silakan Laura. Silakan yang lain perhatikan nak. Saya akan menjawab pertanyaan Excel. Menurut saya makanan yang haram adalah daging hewan yang disembelih selain atas nama Allah Subhanahu wa taala dan daging hewan yang mati karena tercekik, dipukul atau ditanduk hewan lain. Sedangkan minuman yang haram adalah air putih yang dicampurkan dengan alkohol yang bisa memabukkan. Bagus, tepuk tangan. Ayah. Jadi sama yang ibu jelaskan di poin tadi ya. Nah, sudah paham? Sudah? Nah, ya alhamdulillah sudah paham. Berarti masalah makanan dan haram ini. Selanjutnya kalau sudah paham, di rumah ulangi lagi nak pelajaran di rumah ya. Pelajaran terus tentang hadis, tentang ayat-ayat yang menjelaskan masalah halal dan haram makanan dan minuman itu. Cari ya. Jadi buat di catatannya. Nah, itu pesan ibu. Untuk latihan, silakan kalau sudah paham semua, coba kerjakan latihan di buku
kelas ya. Kamu kerjakan uji potensi latihan itu tentang materi kita hari ini, makanan halal dan haram. Silakan anak-anaknya. Selesai. Sudah jelas tadi kan? Ya Bu. Latihan itu. Ya anak, berarti kita pada hari ini sudah latihan sudah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan materi kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi anak-anak. Sampai di sini ibu ucapkan.